Terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan elektronik Jakarta yang kini pula menjadi salah satu tempat wisata kuliner dengan suasana yang tidak pernah redup. Let us see. Seperti yang kita kenal, Glodok telah lama menjadi urat nadi perekonomian di Jakarta dan salah satu Chinatown terbesar di Indonesia. Beragam cagar budaya dan kuliner menjadikan Glodok destinasi yang populer hingga saat ini. Nah, siapa sangka, tempat ini bermula dari peristiwa tragis pembantaian terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Ketika komunitas Tionghoa berkembang pesat di Batavia, VOC mulai mengawasi mereka dengan ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya pemberontakan besar-besaran terhadap militer VOC yang berakhirkan penjarahan dan kebakaran ribuan rumah orang Tionghoa. VOC kemudian membangun perkampungan baru di luar tembok kota untuk memantau mereka, yang kini dikenal dengan nama Glodok. Di perkampungan baru tersebut, orang Tionghoa melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk bertahan hidup. Berkat lokasinya strategis dan keahlian bisnis etnis Tionghoa, Glodok kemudian berkembang menjadi kawasan utama yang terkenal dan masih bertahan hingga sekarang. Inilah salah satu bangunan yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu Pancoran Tea House. Kabarnya, bangunan ini sudah ada dari tahun 1920-an. Berbagai konsep dan tema mulai dari Oriental hingga Nusantara dapat Anda torehkan di Pancoran Tea House. Perkenalkan, nama saya Wisnu sebagai salah satu kapten untuk di Pancoran Tea House. Untuk mulai kerja sini di tahun 2022 di bulan Januari. Kalau menurut saya perbedaan Glodok yang dulu dengan yang sekarang, kalau yang dulu itu dia masih relatif pertokoan zaman dahulu seperti toko obat, kemudian juga toko-toko kelontong gitu. Kalau untuk yang sekarang kan sudah lebih modernisasi. Jadi untuk perkembangan zaman juga sudah banyak seperti restoran-restoran, bukan hanya toko obat, juga ada pasar tradisional, itu juga masih berlaku seperti sekarang. Kalau untuk lebih ramai atau tidaknya itu kita tentatif ya. Karena kita mayoritas justru ramai itu di hari weekend. Di hari biasa kemungkinan pada saat jam makan siang lebih ramai. Gitu. Tapi kalau untuk para tamunya itu tetap stabil sih ramai. Ya. Walaupun terdapat modernisasi di Glodok, Pancoran Tea House tetap mengutamakan warisan dan tradisi yang tidak pernah dihilangkan. Salah satunya adalah tata cara minum teh khas Tionghoa yang biasanya digunakan dalam acara sanggitan atau pernikahan. Tim Pancoran Tea House akan mengajarkan tata caranya secara detail lengkap beserta sejarah dan penjelasannya. Betul, jadi karena kan ini udah menjadi salah satu cagar budaya juga. Jadi mereka juga ingin tahu untuk sejarah Pancoran Tea House seperti apa dulunya, kemudian juga mau nambah experience untuk yang tea house seperti itu. Untuk experience sendiri mungkin kita ada kayak tea ceremony yang cara penyeduhannya, jangan teknik-tekniknya seperti apa, dan kita bisa kembangkan lagi dan kita bisa ajarkan kepada para tamu yang ada di sini. Kita lebih termotivasi lagi untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa dapat ilmu-ilmu baru dan menu-menu baru supaya kita bisa berkembang dari yang sebelumnya. Sebelumnya bukan tidak lebih baik, tapi kita sudah baik supaya menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Pastinya kalau untuk bisnis ini supaya lebih berkembang. Dan untuk datang sini juga bukan hanya biasanya untuk kalangan orang tua atau yang keluarga, tapi sekarang sudah banyak kaum milenial, kemudian juga anak muda, anak mahasiswa yang bisa datang sini. Jadi untuk menambah pengalaman, experience, dan dari setelah datang ke sini, mereka pun jadi ingin mencoba untuk tea ceremony sendiri di rumah dengan membeli alatnya sendiri, kemudian tekniknya mereka tuang sendiri di rumah seperti itu. Kalau sejarah Pancoran Tea House sendiri, untuk awalnya gedung ini, Pancoran Tea House itu berdiri bernama Apotik Chunghua. Jadi dulunya itu sebuah apotik, kemudian sempat kosong di tahun 2013, dan kemudian direvitalisasi di tahun 2015 dan menjadi restoran seperti sekarang. Jadi untuk dari awal kan mungkin orang pada tahunya, oh ini restoran dari zaman dahulu, karena pada zaman dahulu sebenarnya ini adalah
apotik. Dan kemudian sekarang sudah menjadi salah satu cagar budaya namanya Pancoran Tea House. Glodok yang sekarang sangat terkenal dengan kulinernya, nuansa Cina yang kerap menjadi daya tarik pengunjung lokal maupun turis mancanegara. Salah satu tempat yang menjadi incaran adalah Petak 6, pecinan tertua di Jakarta yang kini direnovasi dan digunakan sebagai sarana berbelanja dan tempat nongkrong dengan nuansa historis yang kental. Turis mancanegara pun tak jarang berdatangan untuk mengunjungi dan mengeksplor tempat historikal ini. Dengan adanya fakta ini, dapat dibuktikan bahwa Glodok merupakan sentral ekonomi yang sangat berpengaruh bagi pendapatan pedagang lokal. Hiasan lampion, patung, dan arsitektur yang memberikan sedikit unsur kolonial Belanda ini menciptakan banyaknya spot untuk mengabadikan momen di Petak 6. Namun, selain modernisasi tempat yang ditonjolkan, Petak 6 juga menyajikan beberapa jajanan legendaris asal Tionghoa sampai kue tradisional Indonesia, seperti kuotie, coipan, hingga es goyang kampung. Dari sini, kita bisa melihat bahwa keberadaan Glodok sebagai salah satu objek wisata dan pusat kuliner yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Jakarta. Selain itu, cagar budaya seperti tea ceremony yang dipertahankan menjadi daya tarik yang dapat diwariskan kepada generasi turun-temurun, terkhususnya memperkenalkan budaya tradisional Tionghoa ke masyarakat.